Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Permatasari. Saya menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Bone, Prodi Teknologi Pendidikan. Saya akan menjelaskan materi mengenai perkembangan teknologi pendidikan di negara maju dan berkembang. Yang pertama yaitu penerapan teknologi pendidikan di negara maju. Negara maju adalah negara yang rakyatnya memiliki kesejahteraan atau kualitas hidup yang tinggi. Negara maju jika negara tersebut telah mampu menyeimbangkan pencapaian pembangunan yang telah dilakukan sehingga sebagian besar tujuan pembangunan telah dapat terwujud, baik secara fisik ataupun non-fisik. Penerapan teknologi pendidikan pada negara maju sudah terlaksana sejak setengah abad yang lalu. Penyampaian pembelajaran atau perkuliahan secara massal melalui alat pemancar seperti radio adalah biasa tumbuh dan serta berkembang dengan baik. Pemanfaatan siaran radio pendidikan meluas sampai ke daerah-daerah terpencil yang jauh dari lokasi sekolah. Kegiatan penerapan teknologi pendidikan di negara maju dalam pembelajaran biasa dan tumbuh serta berkembang, antara lain yang pertama yaitu kegiatan pemanfaatan teknologi secara massal. Teknologi pada negara maju telah digunakan oleh semua orang dari masyarakat kecil, kalangan pejabat dan petinggi negara, dan yang paling utama digunakan oleh para pelajar dan berbagai ahli. Yang kedua yaitu kegiatan kelompok belajar. Di sini kelompok belajar dimanfaatkan untuk menunjang pembelajaran, dan disinilah pelajar bisa bertukar pikiran dan menyelesaikan suatu persoalan dengan jalan bersama untuk memperoleh hasil yang maksimal. Yang ketiga yaitu belajar individual. Kegiatan seperti ini mungkin lebih efektif dilakukan oleh kalangan tertentu, karena dengan belajar secara individual mereka dapat mengembangkan potensi yang terdapat di dalam dirinya. Hampir semua sekolah di negara maju sudah dilengkapi dan memanfaatkan berbagai media elektronik dan fotografi. Di Australia dan di New Zealand untuk melayani peserta didik yang jauh dari daerah terpencil yang tidak ada sekolah terdekat dari pemukimannya. Mereka dapat mengikuti pembelajaran melalui siaran radio dari tempat masing-masing pada jam siaran. B. Perkembangan teknologi pendidikan di negara berkembang. Dengan penerapan teknologi pendidikan pada negara berkembang melalui peningkatan sumber daya manusia, maka ini dapat meningkatkan mutu pendidikan demi menstabilkan pembangunan bangsa dan negara yang sedang berkembang menurut analisis G. Tujuan penerapan teknologi pendidikan di negara berkembang yaitu memanfaatkan media teknologi komunikasi dalam sistem pendidikan nasional. Pada tahun 1964, siaran televisi pendidikan dikembangkan. Sasaran umatnya adalah para guru sekolah dasar. Sasaran lain yang harus cepat terselesaikan di negerinya adalah pemberantasan buta huruf. Yang pertama, meningkatkan mutu pembelajaran di negara berkembang diperlukan perubahan pola belajar dan perubahan karakteristik guru serta media pembelajaran yang lebih menunjang pembelajaran agar lebih efektif dan efisien. Yang kedua, melatih guru diperlukan tenaga yang profesional agar mutu pendidikan dapat meningkatkan. Upaya yang dilakukan seperti memberikan pelatihan kepada guru dalam memberikan materi pembelajaran, baik dalam bentuk pembaharuan materi yang dapat diambil dari internet. Yang ketiga, memperluas jangkauan sekolah-sekolah yang berada di daerah tertentu, membutuhkan perubahan yang lebih baik dari sebelumnya, yang pada awalnya informasi didapatkan hanya dengan melalui surat kabar atau pemberitahuan di televisi. Yang keempat yaitu pembelajaran pendidikan dasar dan buta huruf. Pendidikan dilakukan untuk memberantas buta huruf yang masih banyak dijumpai di negara berkembang. Hal ini dilakukan agar tercapai pendidikan yang merata di setiap warga.
Yang kelima yaitu kegiatan pendidikan orang dewasa dan pembangunan masyarakat. Tidak semua negara berkembang memiliki media yang sama dalam menunjang sistem pendidikan. Adapun sasaran penerapan teknologi pendidikan di negara berkembang. Yang pertama, Nigeria sasarannya guru-guru di sekolah dasar dan masyarakat. Yang kedua, Pantai Gading sasarannya karyawan menengah berbagai perusahaan. Yang ketiga, Aljazair sasarannya guru dan calon guru. Yang keempat adalah Kolombia sasarannya anak-anak. C. Perbedaan-perbedaan penerapan teknologi pendidikan di negara maju dan negara berkembang. Yang pertama, perbedaan pengolahan teknologi pendidikan di negara maju dan negara berkembang. A. Pengelolaan teknologi pendidikan di negara maju dirumuskan suatu sistem yang cukup ambisius, yaitu dalam waktu yang singkat harus dapat diperluas usaha pembaharuan pendidikan dengan meningkatkan mutu alternatif yang dikembangkan. B. Pengelolaan teknologi pendidikan di negara berkembang. Suatu tim mengajukan alternatif dipakainya media radio untuk pendidikan dasar di Indonesia, khususnya penyebaran kurikulum baru. Yang kedua, perbedaan latar belakang penerapan teknologi pendidikan di negara maju dan negara berkembang. A. Latar belakang penerapan teknologi pendidikan di negara maju. Media komunikasi pada mulanya adalah alat hiburan dan alat penyampaian pesan-pesan penerangan. B. Latar belakang pengelolaan teknologi pendidikan di negara berkembang. Dalam dunia pendidikan adalah masalah yang rata-rata dialami dan harus mendapatkan penyelesaian segera agar mendapatkan kesempatan belajar untuk mengingat masa depan dan kelanjutan kehidupan bangsa yang tergantung dari kecerdasan warganya. Ketiga, perbedaan penerapan sumber belajar di negara maju dan berkembang. Sumber belajar di negara maju, penyampaian kuliah secara massal melalui pemancar adalah biasa dan tumbuh serta berkembang dengan baik. Siaran radio untuk pendidikan tinggi dan siaran televisi sebagai media pembelajaran. Sumber belajar di negara berkembang memanfaatkan media televisi untuk mengatasi masalah ketidakseimbangan antara yang memperoleh pendidikan di kota dan di desa. Yang keempat, perbedaan kendala penerapan teknologi pendidikan di negara maju dan berkembang. Kendala penerapan teknologi di negara maju adalah jika ada masalah yang timbul, mereka akan melakukan penelitian serta perbandingan dengan masing-masing pesan yang disampaikan sendiri. Yang berikutnya yaitu kendala di negara berkembang. Tampaknya memanfaatkan media komunikasi merupakan alternatif pemecahannya, namun tetap ada berbagai masalah yang timbul, yaitu masalah dana dan tenaga yang diperlukan. Yang kelima yaitu perbedaan sumber dana penerapan teknologi pendidikan di negara maju dan berkembang. Sumber dana pendidikan di negara maju, penyampaian pembelajaran atau kuliah secara massal melalui pemancar adalah biasa dan berkembang dengan baik. Hampir semua sekolah di negara maju dilengkapi dengan media pembelajaran elektronika dan fotografi. Yang berikutnya yaitu sumber dana pendidikan di negara berkembang adalah persoalan biaya bagi negara perkembangan, merupakan problem atau masalah tersendiri yang seringkali bahkan merupakan faktor penentu utama untuk dapat tidaknya diterapkan teknologi pendidikan.